nggak yakin tuh kalau itu anaknya Mas Hadi. Bu Yuli, jangan sujon deh jadi orang. Kalau bukan anaknya Hadi, terus anaknya siapa, Ibu? Bisa aja kan anak mantan pacarnya Rama. Saya dengar tuh dia kan pacarnya lama banget. Emangnya Bu Yuli punya bukti kalau Mas Rahma yang menghamili Mbak Riana? Jeng Ida, logika aja dulu ya. Mas Hadi itu nikah sama Riana, Mas Hadi itu sakit. Mana ada laki-laki yang sakit menghamili perempuan? Iya juga sih. Ya. Bu Yuli, jangan ngomong sembarangan ya. Ngegosipin anak saya. Kalau bener nggak apa-apa, ini tuh nggak bener. Bu Halimah, ini bukan gosip, tapi fakta. Bu Halimah buktiin dong kalau Riana itu mengandung anaknya Hadi. Saya akan buktikan. Sudah Bu. Malu tetangga tuh ribut. Gimana sih ibu-ibu ini? Ya ini gara-gara Bu Yuli duluan sih. Kalau nggak karena dia, saya juga nggak mulai kayak begini. Riana, Ibu mau bicara sama kamu. Ada apa, Bu? Kamu harus terus terang ya sama Ibu. Kamu jujur sama Ibu. Apa kamu sebelum menikah dengan Hadi, kamu pernah berhubungan dengan Rama? Berhubungan apa maksud Ibu? Ya berhubungan layaknya suami istri. Astagfirullahaladzim, enggak, Bu. Enggak pernah. Kamu jujur ya sama Ibu. Kamu jangan bohong sama Ibu. Bu, sampai menikah dengan Mas Hadi, aku tuh selalu menjaga kehormatan aku, Bu. Kamu jangan bohong ya sama Ibu ya. Enggak, Bu. Emang ada apa sih, Bu? Itu semua tetangga ngomongin kamu ya, menggunjingkan kamu. Katanya kamu itu hamil bukan anaknya Hadi, tapi anaknya Rama. Bener nggak itu? Bu, aku berani sumpah, Bu. Anak yang aku kandung ini anaknya Mas Hadi. Tapi kamu jujur kan sama Ibu selama ini? Kamu nggak bohong kan sama Ibu? Astagfirullah, Bu. Bener, Bu. Riana berani sumpah. Ibu, pengen ketemu dengan Bapak ya, Bu? Bukan, saya mau ketemu sama Pak Rama. Memangnya Pak nggak cerita? Cerita apa ya? Mas Rama sudah resign dari perusahaan ini 1 minggu yang lalu, Bu. Resign? Benar, Bu. Riana, kamu ada apa kesini? Hah? Begini, Pak. Bu Riana datang ke sini ingin ketemu dengan Mas Rama. Kamu ikut aku ya. Rik, jadi selama ini kamu sering nemuin Rama di kantor ya? Apa artinya pernikahan kita kalau kamu masih ngarepin Rama ya? Mas, kamu salah paham, Mas. Salah paham kata kamu. Aku baru kali ini nanyain Mas Rama, kamu salah. Iya, baru kali ini ketahuan kan. Mungkin kemarin-kemarin kamu ngelakuin yang sama, ya kan? Enggak, Mas. Itu gak bener, Mas. Aku nggak percaya. Dan aku ngerasa ya, waktu aku sakit, kamu pasti pergi nemuin dia kan? Hah? Aku bener-bener keterlaluan. Enggak, Mas. Itu gak bener, Mas. Mas, itu gak bener. Mas, aku mohon kamu percaya sama aku, Mas. Ri, aku pengen rumah tangga yang kita jalanin sekarang nih lepas dari bayang-bayang mantan kamu. Lepas dari bayang-bayang Rama. Oke. Aku percaya sama kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Ibu-ibu sekalian, kita berumah tangga tentunya kan pengen mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Cuma kadang-kadang sakinah ini dicarinya susah banget. Apalagi mawaddah sering pergi-pergian, ya kan?
Sebetulnya untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, 3 serangkai ini, kuncinya adalah kita saling memelihara amanat yang Allah titipkan. Kita saling memelihara amanat kepercayaan termasuk amanat. Sebab Allah berfirman dalam Al-Quran, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Innallaha sesungguhnya Allah ya'murukum memerintahkan kepada kamu sekalian antu adul amanati ila ahliha. Amanat itu harus diserahkan kepada yang berhak. Artinya kalau kita sudah memegang amanat yang merupakan kepercayaan berkeluarga, harus benar-benar kita jaga. Jangan sampai tuh amanat kita hianati. Umi, saya mau bertanya, seandainya kepercayaan itu diingkari oleh suami atau istri, apa hukumnya Umi? 8 tadi Umi udah bilang bahwasanya kepercayaan itu amanat. Kalau amanat itu kita ingkari berarti kita mengingkari perintah yang Allah berikan kepada kita. Pengkhianatan itu namanya. Nah, kalau orang sudah terjangkit penyakit yang namanya khianat, Umi khawatir nanti terjangkit penyakit yang namanya munafik. Makanya na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat munafik tadi ya. Ada lagi yang mau tanya? Ya Umi. Seandainya seorang suami atau istri berbohong demi kebaikan rumah tangganya, itu diperbolehkan nggak dalam Islam Umi? Ibu-ibu sekalian, memang ada bohong itu yang kagak dosa. Artinya Allah maafkan. Pertama, bohongnya orang yang mau menyelamatkan jiwa orang lain yang terancam mau terbunuh tapi dia kagak salah. Ada lagi kebohongan yang tidak dosa. Seperti apa? Mendamaikan orang yang lagi berselisih. Si A berantem sama si B. Begitu nanya sama kita, kemarin kamu ketemu sama si A ya? Iya. Ngomongin gua enggak? Enggak kok, dia enggak ngomong apa-apa. Padahal Masya Allah ngomonginnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bohong kan? Tapi itu bohong yang diperbolehkan. Kenapa? Untuk mendamaikan 2 orang yang lagi berselisih. Nah, yang ketiga nih dengerin. Bohongnya seperti apa? Kebohongan seorang suami atau seorang istri yang mana tujuannya untuk nyenengin hati pasangannya. Misalnya, ibu dibeliin baju sama suami jelek banget. Tapi begitu ditanya sama suami, "Ma, baju yang kemarin papa beliin bagus nggak?" Kita bilang, kagak ada bang sekampung ini yang pakai baju seperti itu. Ya kagak ada yang jelek. Iya kan? Kita bohong tapi tujuannya biar nyenengin hati suami. Maka ini kebohongan yang tidak dosa. Cuma ibu-ibu sekalian, sekali lagi Umi bilang, walaupun ada bohong yang tidak dosa, namanya bohong itu berarti kan ngurangin kejujuran kan? Lebih baik kita jujur walaupun pahit ya. Ibu-ibu sekalian, karena memang rumah tangga itu yang kita cari kan memang kebahagiaan kan? Bahagia itu sederhana sebetulnya. Bahagia itu sederhana. Menjaga kejujuran ini bagian daripada kita mewujudkan rumah tangga kita yang bahagia. Kan Papa udah bilang sama kamu ini anak perempuan bukan anak laki-laki tau. Mas, udah dong Mas, jangan dimarahin terus. Bu, kau sama anak tuh jangan terlalu baik Bu. Ya, jangan terlalu dimanjain. Jadi gini kan? Main sama laki-laki jadi luka gini kan? Iya Mas, tapi kamu juga jangan terlalu keras. Serah lah. Dan kamu jangan sedih ya. Nanti Mama ngomong sama Papa ya. Oke, pokoknya saya pengen kalian presentasiin proyek kita ini semaksimal mungkin. Oke? Karena saya nggak pengen kehilangan investor lagi. Paham semua? Maaf Pak, investor yang Bapak tunggu sudah datang. Oh ya. Apa kabar Hadi? Baik. Apa kabar Rama? Baik. Oke. Saya yang ditugasi kantor pusat untuk mengecek apa proyek kamu ini layak diberi investasi atau tidak. Iya Rama. Maksud saya Pak Rama.
Mungkin ada baiknya kamu undang saya main ke rumah kamu supaya saya bisa berikan suntikan dana untuk proyek ini. Jangan-jangan Rama emang punya maksud lain. Kenapa dia ngotot minta diundang ke rumah? Apa dia pengen nunjukin sama Riana kalau dia tuh sekarang dia jadi orang sukses? Baik, siap. Nanti tinggal dikabarin aja lah. Oke. Rama apa kabar? Maksud saya Pak Rama. Agak kesulitan nggak nyari alamat rumah saya? Oh, enggak lah. Saya masih ingat betul jalan ke rumah ini. Ma, teman bisnis Papa datang ya? Apa kabar Ibu Riana? Baik, Pak. Ini pasti yang namanya Kinan ya? Ya Om, Halo sayang, kenalin Om Rama. Kinan Om. Kinan cantik ya? Mirip sama ibunya. Rama bener-bener ngerjain gue. Berani-beraninya dia perhatiin istri gue di depan mata gue. Tunggu pembalasan gua, Hadi. Ini saatnya gua akan rebut Riana dari lu. Mendingan kita masuk, makanannya keburu dingin gak enak. Ayo, silakan. Silakan, Pak. Kamu gimana sih Mas? Kok kamu nggak bilang sih kalau partner kerja kamu yang mau datang ke sini tuh Mas Rama? Kalau kamu bilang kan aku nggak akan ngebolehin dia datang. Ya ampun Riana, aku nggak bisa nolak lah. Kamu bisa alasan apa kek? Bilang apa kek? Riana gini ya. Sekarang Rama itu jadi orang penting di perusahaan investasi. Dan proyek aku tuh tergantung dia. Kalau proyek aku nggak jalan tuh gara-gara dia nggak investasi di proyek aku. Ya Allah, apa yang harus hamba lakukan? Mas Rama tiba-tiba datang lagi dalam kehidupan rumah tanggaku. Aku benar-benar takut kalau Mas Rama tiba-tiba ngebuka perselingkuhan yang pernah aku lakukan sama dia. Maafin aku ya. Riana, ada apa ya? Aku mau tahu, apa sih sebenarnya maksud kamu kerjasama dengan suami aku di kantor? Kerjasama? Maksud kamu apa sih? Ya itu bisnis lah. Mas, kamu gak usah pura-pura, Mas. Aku tahu kamu pasti mau balas dendam kan? Karena kamu pernah dikecewain sama Mas Hadi. Mas, aku mohon sama kamu, tolong izinkan rumah tangga aku tenang, Mas. Jangan ganggu rumah tangga kami. Riana, ini saatnya aku membalas semua perbuatan Hadi waktu dulu. Aku bisa sewaktu-waktu menghancurkan kehidupan dia dan perusahaan dia. Mas,